Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Qala al-imam allamatu al-mufassir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, fa ammal muhajiruna falam yakun fihin ahadun nafaqa li'annahu lam yakun ahadun yuhajiru mukrahan bal yuhajiru fayatruku malahu wa waladahu wa ardahu ragbatan fima indallah fid daril akhirah. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun sahabat-sahabat dari kalangan muhajir atau muhajirun, tidak didapati satu orang pun di antara mereka kenifakan atau yang berbuat nifak. Tapi bukan berarti didapati pada sahabat-sahabat Ansar kemunafikan. Tidak demikian. Namun menerangkan bahwa mereka yang dulunya berada di Makkah dan berhijrah, tidak didapati yang demikian itu pada zaman mereka di Makkah dan sampai mereka berhijrah ke Madinah. Dan juga mereka orang-orang muhajir tidaklah berhijrah dalam keadaan mereka benci terhadap hijrah tersebut. Tidaklah mereka berhijrah meninggalkan Makkah, negeri yang mereka cintai, keluarga yang mereka kasihi, ke Madinah, begitu harta yang mereka miliki di Makkah ke Madinah dalam rangka menginginkan yang lain. Tidak karena terpaksa dan tidak karena ada maksud dan tujuan tertentu. Bahkan mereka berhijrah meninggalkan itu semua, hartanya, anak-anaknya, negerinya yang mereka cintai, dalam rangka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dari negeri akhirat yang kekal abadi. Keterangan ini saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana poin kita tadi, bahwa kita kalau menginginkan negeri akhirat, kita jangan mengembel-embelinya dengan keinginan-keinginan yang lain. Kita hanya menginginkan apa yang ada di negeri akhirat, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Tidak ada keinginan-keinginan yang lain. Bahkan apa yang menghalangi kita dan apa saja yang membuat kita terhalang dari mendapatkan yang ada di sisi Allah dari negeri akhirat yang kekal dan abadi tersebut, kita tinggalkan atau semestinya kita tinggalkan. Mereka para sahabat muhajirin, berapa dari harta yang mereka tinggalkan? Tidak terhitung. Dari keluarga yang mereka cintai, dari anak-anak yang mereka kasihi, dan dari negeri yang mereka sangat mencintainya, Makkah. Sampai-sampai Rasulullah meninggalkan Makkah dalam keadaan bersedih meninggalkan Makkah. Kalau saja bukan karena penduduk negeri Makkah, maka saya tidak akan meninggalkanmu wahai Makkah, demikian sebagaimana dinukilkan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kecintaan yang amat sangat terhadap negeri Makkah.
Namun karena yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya tidak ada harganya. Yang berharga, yang bernilai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau menginginkan untuk mendapatkan sebenar-benarnya negeri akhirat, maka tidak perlu kita embel-embeli dengan yang lain yang menghalangi kita dan memalingkan kita dari negeri akhirat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka tadi kita katakan kita cukupkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita maksud dan kita tuju. Tidak ada yang lain. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan apa yang didapatkan sahabat Muhajirin dan Ansar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah sediakan. Atau apa yang didapatkan sahabat Muhajirin secara khusus. Dengan hijrah mereka yang tidak menginginkan apa-apa kecuali Allah. Mereka mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu keistimewaan yang terus disebut sepanjang masa keberadaan anak manusia di permukaan bumi ini. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada di antara kalangan manusia yang mereka berkata saya beriman kepada Allah dan hari akhir, namun keimanan mereka ditolak oleh Allah dengan pernyataan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah munafikin minal ausi wal khazraj wa man kana ala amrihim. Mereka itu adalah kaum mukminin dari Aus dan Khazraj dan yang sejenis mereka. Dikatakan Aus dan Khazraj, tidak dikatakan Al-Ansar. Karena Al-Ansar hanyalah pada para sahabat Nabi. Yang bukan sahabat Nabi, bukan dari orang-orang yang menolong Nabi, tidak dikatakan Al-Ansar walaupun dia dari penduduk Madinah. Dari Aus dan Khazraj, itulah kabilah mereka. Mereka lah yang tidak beriman kepada Nabi. Mereka lah yang terkena nifak. Mereka lah yang terjangkiti penyakit nifak. Sehingga membenarkan ucapan kita tadi. Ketika menyebutkan muhajirin bukan berarti al-ansar. Kenapa? Nifak, tapi selain Ansar, yaitu orang-orang Madinah dari Aus dan Khazraj, wallahu a'lam bishawab, yang tidak beriman, tidak mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan keimanan dan keislaman, wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada nabbaha Allah Subhanahu ala sifatil munafikin li'alla yaktar bi zahiri amrihim al-mu'minun fayaqa bidzalika fasadun 'arid min 'adamil ihtiraz minhum wa min i'tiqadi imanihim wa hum kuffar fi nafsil amri wa hadha min al-mahdhuratil kubar atau al-kibar ayyadhunna bi ahlil fujur khairun.
Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita semua tentang sifat-sifat orang munafik. Tentunya di ayat ini atau di ayat yang lainnya, agar supaya kita tidak tertipu. Agar supaya kita tidak tertipu dengan penampakan zahir mereka. Penampakan zahir mereka. Kita jangan tertipu dengan penampakan zahir mereka. Kalau sampai Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerangkan, kita tidak bisa membedakan mana yang mereka, orang-orang yang bermaksud jelek terhadap agama Allah ini, dan mana yang mereka memang orang-orang yang benar, ikhlas, baik, dan menginginkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan tentunya keterangan Allah dengan kaitannya dengan nifaq amat penting dan sangat penting. Bukankah tadi telah kita dengarkan kaitannya dengan hizbiyah yang diperingatkan oleh para ulama. Hizbiyah yang diperingatkan oleh para ulama, padanya sifat-sifat nifaq yang membawa manusia akhirnya mengkufuri agama Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadu billah. Karenanya para ulama dan guru kami yang mulia Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa kalau dikatakan kitab yang pertama kali menerangkan tentang jarah wa ta'dil, penyebutan kebaikan kepada seseorang dan kejelekan terhadap seseorang adalah kitabullah. Karena kitabullah menyebutkan hal-hal tersebut. Siapa yang dianggap baik disebutkan, dan siapa yang anggap jelek disebutkan oleh Allah. Dan di antara yang jelek yang disebutkan oleh Allah kami katakan adalah siapa? Munafiqin. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Bukanlah kemunafikan itu saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang hanya kalian ketahui seperti Abdullah ibnu Ubay ibn Salul. Atau bukanlah semata-mata apa yang dilakukan oleh Jahm ibn Safwan. Dan bukanlah semata-mata apa yang dilakukan oleh mereka ahlul ra'yu. Mereka pendewa atau yang mendewakan akal dari kalangan kaum liberal pada hari ini. Bukan. Tapi apa yang juga dibawa oleh hizbiyah. Apa yang dibawa oleh hizbiyah? Padanya ada nifaq. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Sehingga kita mengerti kenapa Allah menerangkan tentang apa? Sifat munafik ini. Di sini kita akan dengarkan keterangan beliau rahimahullahu ta'ala, yakni keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, agar supaya kita tidak tertipu dengan mereka munafikin. Dan karenanya kita akan terjatuh kalau sampai kita tertipu. Kita akan terjatuh kepada kerusakan yang demikian dalam dikarenakan tidak adanya sifat memilah. Sifat memilah dari kita bahwa ini jelek, ini baik. Munafikin diterangkan dengan sifat-sifatnya agar kita mengerti kejelekan mereka. Dan agar kita meninggalkan apa yang ada pada mereka dan sifat-sifat mereka. Agar kita tidak tertipu.
Dan kita juga tidak tertipu dengan keimanan mereka. Mereka mengatakan saya beriman. Sampai ada di antara mereka seperti Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba yang jelas-jelas Yahudi, Majusi. Di antara manusia itu masih di zaman masih di zaman adanya sahabat. Ada di antara manusia tertipu dengan Abdullah bin Saba, dan berapa banyak mereka yang mengikuti makarnya Abdullah bin Saba, Yahudi Majusi. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan tidak tertipu dengan yang sejenisnya. Kita mengerti ini munafik, ini bukan. Ini kebatilan, ini al-haq. Wallahu a'lam bis-shawab. Fayaqa bidzalika fasadun arid min adamil ihtiraz minhum wa min i'tiqad imanihim. Dan kita tercegah dari mengikuti bentuk-bentuk keimanan dan meyakini mereka adalah Islam atau meyakini mereka benar. Wa hum kuffar fi nafsil amri, dalam keadaan mereka itu adalah orang kafir secara utuh. Secara utuh mereka kaum munafikin adalah orang kafir. Kalau itu diinginkan adalah orang-orang munafik. Asli, i'tiqadi adalah orang kafir. Wa dha minal mahdurat al-kubar atau al-kibar. Ketahuilah kata beliau, ini merupakan bentuk-bentuk peringatan yang amat besar. Yang kita harus berhati-hati. Karena jangan sampai kita menduga dan mengira orang-orang yang dikatakan ahlul fujur, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang padanya ada kejelekan, jangan sampai kita nanti mengiranya khairun, orang itu baik. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan para ulama umat ini. Dan sebelumnya Allah mendatangkan para nabi dan para rasul untuk menerangkan kepada manusia kebaikan dan kejelekan. Demikian Allah mendatangkan para ulama sebagai urat, sebagai pewaris para nabi untuk menerangkan kebaikan dan kejelekan. Mereka pun menerangkan ini jelek, ini baik. Fulan adalah orang-orang yang tidak benar, fulan adalah orang-orang yang baik. Bentuk peringatan. Maksudnya di sini agar kita mengerti dan bisa menempatkan ini betul-betul baik, ini betul-betul jelek. Jangan dibalik. Orang yang baik dianggap jelek, orang yang jelek dianggap baik. Dengan keterangan nifak ini membawa kita ke dalam perkara yang banyak. Berkaitan dengan keterangan al-haq dan yang batil. Karena di zaman Rasulullah tidak ada hizbi. Tidak ada hizbi di zaman Rasulullah. Kalaupun ada hizbi, yang dimaksud adalah siapa? Munafik. Tidak ada hizbi di zaman Rasulullah. Yang ada mukmin, kafir, munafik. Sehingga yang dibawakan oleh Allah keterangan nifak, tapi berkaitan dengan nifak banyak. Bercabang dari nifak banyak. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keterangan tadi memberi pencerahan kepada kita bahwa kalau kita sebenar-benarnya mempelajari agama Allah, banyak keterangan yang kita dapatkan yang berfaedah, yang membimbing kita kepada agama Allah yang benar. Dan kalau kita sebenar-benarnya mempelajari agama Allah, kita akan terbimbing untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kalau kita benar-benar mempelajari agama Allah, selain kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita nantinya dibimbing hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbaikilah niatan kita
Dan seringlah kita untuk duduk bersimpu di hadapan mereka para muallim, para pengajar yang baik, dan kita datang dengan maksud dan tujuan untuk mengharapkan ridha Allah, sehingga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Ini berkaitan dengan tafsir dan keterangan sedikit berkenaan dengan sejarah an-nifaq, karena di sana masih ada sifat-sifat yang lain yang tentunya kita akan lalui melalui penerangan ayat demi ayat, namun waktu yang ada tidak mencukupi sehingga kita cukupkan keterangan ini. Wallahu a'lam bissawab. Dan selanjutnya kita akan ambil keterangan sedikit berkenaan dengan hukum-hukum fikih yang ringkas dan mudah dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Wallahu a'lam bissawab. Namun sebelumnya mungkin ada di antara ikhwah nanti beberapa hal yang mau ditanyakan dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab. Kami akan menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ditulis di secari kertas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab Fiqhul Muyassar, kemarin kita sudah sampai mana, Ustaz Abdullah? Sampai di mana kemarin? Yang pelajaran fikih muyassarnya? Ada yang ada yang ini? Ada yang mencatat tentang sucinya bejana yang dari bejana dari orang kafir ya? Baik. Sucinya bejana dari orang kafir ya? Terakhir. Dengan keterangannya tentunya. Tidak secara mutlak, tapi dengan keterangannya. Sekarang kita masuk. Qala al-mas'alatu rabi'ah at-tahara fil aniyat al-muttakhidha min juludil mayyitah. Tentang sucinya atau bersuci dengan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Bersuci dengan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Mungkin telah kita lewati keterangannya sedikit, bahwa kulit bangkai di sini yang dimaksud yakni yang dimakan apanya? Dagingnya. Hewan yang dimakan dagingnya. Jadi bangkai hewan yang dimakan dagingnya. Seperti misalnya apa? Onta, sapi atau kerbau, atau kambing. Wallahu a'lam bishawab. Namun bangkai apa yang tidak disembelih, apa yang tidak disembelih, memakai kulitnya, bagaimana hukumnya ketika bertohara dengan kulit tersebut? Kita akan dengarkan keterangan yang ada. Jildul mayyita idza bubigha tahura wa jaza istimaluhu liqaulihi ayyuma ihab bubigha faqat tahur. Kulit bangkai apabila kulit tersebut sudah disamak. Kulit bangkai apabila kulit tersebut sudah disamak, maka boleh
kita mempergunakan kulit tersebut. Kita boleh mempergunakan kulit tersebut. Tentunya pernyataan boleh karena kulit tersebut tidak dianggap apa? Tidak dianggap najis atau yang berkaitan dengan bangkai lagi. Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa saja daripada kulit yang sudah disamak, maka dia telah suci. Dia telah suci. Kebiasaan orang Arab menyembelih hewan. Dari sembelihan hewan tentunya kulitnya mereka jadikan apa? Jadikan sebagai tempat tikar atau bejana, tempat minum. Namun hal itu tidak bermasalah karena hewan tersebut adalah hewan sembelihan. Yang disembelih. Yang jadi masalah apabila hewan tersebut tidak disembelih, bangkai, maka dengan keterangan tadi boleh memakainya karena hewan bangkai kulitnya yang diambil lantas disamak mensucikan kulit tersebut. Kalimat suci melepaskannya dari sifat najis yang memandang bangkai itu najis. Demikian. Tidak melepaskannya dari sifat haram untuk dimakan. Karena dikatakan suci bukan berarti untuk dimakan. Tapi dikatakan suci boleh dipakai. Adapun penghalalannya tidak, karena sifat halal telah hilang padanya. Demikian. Juga karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, marra ala syatin mayyita, beliau suatu waktu lewat di sisi bangkai kambing. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, halla akhadhu ihabaha fa dabaghuhu fantaba'u bihi. Tidakkah kalian mengambil kulit hewan tersebut untuk disamak, yang dengan menyamaknya kalian bisa memanfaatkannya? Atau fadabdighuhu fantafa'u bih. Mendengarkan hal ini para sahabat mengatakan, innaha mayyitah ya Rasulullah, ini bangkai ya Rasulullah. Baik. Maka mendengarkan hal tersebut Rasulullah menjawab, fa innama haruma akluha. Ketahuilah bangkai itu yang diharamkan memakannya. Adapun kulitnya untuk dipakai sebagai satu kegunaan, satu kemanfaatan selain makan tentunya, maka boleh. Jadi yang diharamkan memakannya saja. Karenanya apabila telah disamak kulit hewan, maka boleh dipakai. Dan kalimat boleh dipakai, yakni boleh dipakai sebagai tikar, boleh dipakai sebagai pakaian,
yang dari kulit boleh dipakai sebagai tempat apa? Makanan dan minuman karena telah suci. Telah disamak. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa hadha fima idza kanat al-mayyita mimma tahilluha adz-zaka wa illa fala. Dan tentunya ini adalah hewan yang disembelih. Hewan yang menjadi hewan sembelihan, bukan hewan yang bukan sembelihan. Ya, seperti contohnya apa? Yang bukan hewan sembelihan, harimau. Apalagi dari hewan-hewan yang kulitnya diambil, digunakan dalam bentuk-bentuk perhiasan dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Dikatakan di sini oleh penulis. Namun Allahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan hewan yang tidak dimakan ataupun tidak disembelih, kulitnya untuk dimanfaatkan, para ulama berselisih pandang. Untuk dimanfaatkan, para ulama berselisih pandang. Berkaitan dengan kulitnya, kalaupun mereka bersepakat membunuh hewan dengan tanpa maksud dan tujuan kemanfaatan atau dalam rangka menjaga dan membela diri dari kemudaratannya, terlarang. Terlarang. Tapi ketika hewan itu telah mati, apakah kulitnya bisa dipergunakan? Maka mereka berselisih. Dari keterangan tadi jelas kulit yang bukan hewan disembelih tidak bisa dipergunakan. Namun di sisi yang lain bisa dipergunakan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bentuk penggunaannya selain makan dan minum, yakni berupa dipakai sebagai kulit pakaian, kulit sepatu, atau kulit untuk jam tangan, atau perhiasan yang lain, bukan untuk makanan dan minuman, maka yang zahir ketika dia sudah bangkai. Yang zahir ketika dia sudah bangkai, di sisi sebagian ulama bisa dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dimanfaatkan selain dari makan dan minum. Namun tentunya untuk lebih berhati-hati, dan ini pendapat kebanyakan ulama, meninggalkan itu semua. Karena toh pakaian dan alat-alat perhiasan dengan kulit yang lain yang itu jelas-jelas halal bisa dipakai, dan tentunya nantinya dari melihat sisi at-tsaman, penghargaan atau harga kulit tersebut lebih murah dibanding kulit hewan yang dikatakan tidak dimakan sembelihannya tersebut. Kita pakai kulit dari harimau mahal luar biasa. Dan itu adalah bentuk pemborosan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Kita kembali kepada keterangan. Sehingga ketika kulit hewan telah disamak dari hewan sembelihan, bisa dipakai untuk semuanya. Makan, minum, pakaian, atau apa yang dipakai dari perhiasan. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma sya'ruha fahuwa tahir. Ay sya'rul mayyit al mubah al akli fi halil hayah. Wa amma al lahmu fa innahu najisun. Adapun bentuk rambut
bulu dari hewan yang dimakan dagingnya ketika masih hidup dengan sembelihan, maka suci semuanya. Suci semuanya. Misal bulu kambing atau yang sejenisnya, maka suci semuanya. Artinya suci tanpa harus disamak, karena namanya bulu. Adapun dagingnya maka najis. Kenapa najis? Karena bangkai. Karena bangkai. Wa muharramun akluhu. Karena dia najis, maka haram memakannya. Haram memakannya. Apa yang najis? Semuanya haram. Apa yang najis? Semuanya haram. Apa yang haram? Tidak semuanya najis. Apa yang najis? Semuanya haram. Apa yang haram? Tidak semuanya najis. Karena ada yang haram bukan najis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bulunya, rambutnya suci, tidak perlu disamak, karena yang disamak hanyalah kulitnya. Adapun dagingnya haram, karena dagingnya adalah bangkai. Lantas bagaimana dengan kulitnya? Kulitnya juga bangkai, cuma suci karena disamak, bukan halal untuk dimakan. Bukan halal untuk dimakan. Wallahu a'lam bis-shawab. Liqaulihi ta'ala, alla ayyakuna maitah aw daman masfuha aw lahman khinzir fa innahu rijzun. Dalam suratul An'am ayat 145. Selama dia bukan bangkai ataupun darah yang mengalir dari darah sembelihan atau darah yang mengalir dari yang memancar dari tubuh ataupun daging babi, karena dia itu semua, jadi dia itu semua rijzun. Kalimat rijzun ini ditafsiri, diterangkan oleh sebagian mufassir bahwa rijz itu adalah najis. Rijz itu adalah najis. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini dalam surah Al-An'am ayat yang ke-145. Karenanya kita boleh mempergunakan bulu bangkai. Kita boleh mempergunakan kulit bangkai yang tadi dikatakan apa? Yang dimakan dagingnya. Selama kulitnya telah disamak. Ingat, disamak. Bukan kulitnya tidak disamak. Tentunya samak kita sama-sama pahami, ada tata caranya. Ketika tidak disamak, ya tetap hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya bangkai, najis. Wallahu a'lam bis-shawab. Di sini disebutkan samak itu bisa diperoleh dengan tata cara, dengan beberapa cara. Namun kita tidak usah menyebutkannya di majelis ini karena di sana kita ketahui dari urf yang ada, kebiasaan yang ada, cara-cara menyamak di satu negeri dengan negeri lainnya berbeda. Sehingga kita sepakati selama itu diketahui adalah samak, kita akui bahwa itu telah suci dengan cara apa? Cara penyamakan tadi. Wallahu a'lam bis-shawab.
Qala muallif, wa amma la tahillu zakah fa innahu la yutahhar. Wa ala hadha fajildul hirra wa ma dunaha fil khilqah la yutahhar bid-dabaq walau kana fi halil hayati tahiran. Adapun apa yang tidak halal walaupun disembelih dagingnya, walaupun hewan itu disembelih dan dinyatakan tidak halal dagingnya, maka kulitnya tetap tidak suci. Kulitnya tetap tidak suci. Seperti misalnya di sini disebutkan kucing. Maka kulit kucing dan yang sejenisnya dari apa yang tidak disembelih, dengan penciptaannya dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, tidaklah suci sekalipun disamak. Tidaklah suci sekalipun disamak. Namun ini tadi sudah kita bawakan keterangan di sana bahwa ulama berselisih pandang berkenaan dengan ini. Berselisih pandangnya mereka yakni selain makan dan minum. Selain makan dan minum, yakni selain makan dan minum. Namun wallahu a'lam bishawab, tentunya yang lebih selamat kita hanya mengenakan apa yang disembelih atau yang dimakan dagingnya karena sembelihan dari hewan-hewan sembelihan. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, kucing dan yang sejenisnya tidaklah disamak kulitnya, kalaupun dia bangkai dan bisa diambil kemanfaatan kulitnya. Karena dia bukan hewan yang dimakan. Walaupun mungkin dia juga hewan yang hidupnya dikatakan suci seperti kucing tadi. Beda dengan babi. Babi, jumhur ulama, kebanyakan ulama menganggap babi seluruhnya najis. Seluruhnya najis. Maka ya tidak dekat dengan babi. Begitu pula jumhur menganggap anjing seluruhnya najis. Kalau kucing sepakat suci. Suci keberadaannya, tapi tidak menghalalkan bagi kita untuk mengambil kulitnya ketika mati dan disamak. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga haram, sebagaimana keterangan di sini tadi, jaldu ma yuhram akluhu walau kana tairan fil haya fa innahu la yutahhar bid-dibaq. Adapun yang tidak dimakan dagingnya, kalaupun dia hidupnya dikatakan hewan yang suci, namun tidaklah suci sekalipun disamak ketika dia telah menjadi bangkai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke dalam bab yang baru, bab yang ketiga. Fi qada'il haja wa adabiha. Wa fihi iddah masail. Berkaitan dengan adab-adab dan tata cara buang hajat. Yang di sini didapati beberapa masalah. Namun sebelum kita masuk ke dalam keterangan di sini, para ulama menerangkan bab di sini bukan sekedar semata-mata masalah fikhi saja.
Tapi para ulama menerangkan di sini, menerangkan tentang kamalul Islam, tentang sempurnanya Islam. Kalau kita melihat agama yang lain, tidak ada keterangan tentang qada'ul hajat. Alih-alih menerangkan qada'ul hajat, bagaimana ketika mereka berhubungan suami istri saja, itu tidak diterangkan. Tapi Islam dengan kesempurnaannya menerangkan tentang qada'ul hajat, yang itu menunjukkan bahwa kaum muslimin, umat manusia ini dibimbing dengan bimbingan yang benar-benar, sehingga mereka terbimbing. Kalau kita berpikir secara pendek, apa sih untungnya kita diajar qada'ul hajat? Kan buang hajat sudah selesai. Selesai katanya. Atau dengan bahasanya seorang dai yang sangat jauh dari kebenaran, berbuatlah seperti orang yang ikhlas katanya. Bagaimana orang yang ikhlas itu? Orang yang ikhlas itu gambarannya seperti orang yang lagi buang air besar, membuang hajat, itu orang yang ikhlas. Ini contoh yang sangat tidak benar. Ikhlas yang mulia diterangkan dengan seperti disamakan dengan orang buang hajat. Tidak demikian. Tapi Islam mengajarkan pengajaran yang benar. Qada'ul hajat dengan keterangannya, ikhlas dengan keterangannya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga tidak ada celah untuk merendahkan dan melecehkan Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Mas'alatul ula. Masalah yang mungkin kita dapat, yang mungkin perlu kita ketahui, yang pertama adalah al-istinja wal istismar wa qiyam ahadihima maqam al-akhar. Bahwa dalam Islam berkaitan dengan qada'ul hajat, di sana ada dua cara membersihkan kotoran yang ada. Yaitu yang pertama, istinja. Istinja, yakni membersihkan kotoran dengan air. Yang kedua, istismar, membersihkan kotoran dengan batu, kerikil, atau yang sejenisnya. Dan apabila salah satu di antara kedua tadi sudah ditunaikan, maka cukup atau mencukupi. Cukup atau mencukupi. Sehingga tidak perlu mendatangkan keduanya. Tidak perlu mendatangkan keduanya atau memaksakan keduanya, karena sudah ditunaikan antara satu di antara keduanya. Sekarang kita mengambil permasalahan yang lebih jelas. Istinja izalatul kharj minas sabilaini bil ma'. Istinja yang dimaksud tentunya menghilangkan kotoran yang keluar dari dua jalan tempat keluarnya kotoran, qubul wa dubur, yang depan dan yang belakang, dengan air. Dengan air. Itu namanya istinja. Al-istismar mashuhu bitahir mubah mungki kal hajar wa nahbihi. Adapun istismar, mengusap apa yang keluar, mengusap apa yang menjadi tempat keluar kotoran tersebut dari depan atau belakang dengan benda yang suci yang diperbolehkan.
yang mensucikan ataupun membersihkan seperti batu atau sejenisnya. Dan sejenisnya di sini kita dapati keterangan ulama seperti misalnya kalau tidak didapati batu dipakai zaman sekarang pakai apa? Ada tisu atau yang sejenisnya. Yang mubah, yang diperkenankan oleh syariat. Karena di sana ada yang tidak diperkenankan oleh syariat. Maka yang seperti itu tidak digunakan untuk mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Namun kalimat istismar sebetulnya asalnya untuk batu. Dari kalimat jamr didatangkan alif, sin dengan ta dari kalimat fa'ala istaf'ala, itu untuknya mempergunakan batu. Istismar mempergunakan batu. Namun dipahami bahwa pembersih selain batu, selama itu membersihkan, mencukupi daripada batu. Karena suatu waktu orang tidak mendapatkan apa? Batu. Dia tidak mendapatkan air, dia tidak mendapatkan apa? Batu. Yang ada depannya tisu. Maka bagaimana dengan tisu tersebut? Mewakili. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang diinginkan dengan istismar. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Litubuti dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan satu dengan yang lain mencukupi. Ketika dia telah melakukan pembersihan dengan air, sudah cukup, tidak perlu lagi pakai apa? Pakai batu. Ketika dia melakukan pembersihan dengan apa? Dengan batu, tidak perlu lagi pakai air. Artinya tidak wajib baginya. Karena mengatakan wajib dengan keduanya, di antara ulama ada yang membid'ahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakai keduanya dalam satu keadaan, tapi beliau mencontohkan satu waktu dengan air, satu waktu dengan apa? Dengan batu. Jadi mewajibkan ada di antara ulama yang membid'ahkan. Tapi kalau seandainya seorang mau menggunakan keduanya dengan tidak melazimkan, setelah dia menggunakan batu dia mencucinya dengan air, tidak melazimkan, maka di sisi para ulama pula pembolehannya. Tidak melazimkan. Dan ada kisah dalam masalah ini bagi mereka yang mewajibkan. Seperti yang terjadi di negeri Pakistan. Dari salah seorang pelancong yang ke negeri Pakistan, mendapati di sana hotel-hotel di pedusunan itu penuh dengan batu toiletnya. Dia bingung mau buang air besar gimana, karena toiletnya penuh dengan batu. Padahal di toilet tersebut ada air. Ini semua dibawa oleh pandangan mazhab Hanafi yang jumud. Mazhab Hanafi yang jumud yang mengatakan wajib pakai air dan juga pakai batu. Kalau tidak pakai batu tidak sempurna pensucian tersebut. Jadi bingung pelancongnya ini, mau ke toilet sudah penuh dengan batu, mau keluar toilet, masa orang masuk hotel beolnya di padang pasir sementara dia masuk hotel. Demikian. Ini adalah ghulu. Yang namanya ghulu, berlebih-lebihan dalam masalah agama, tercela sampai dalam masalah ini. Jadi kalau sudah ada air, pakai air. Kalau tidak ada air, pakai batu. Kalau ada keduanya, kita menggunakan yang lebih membersihkan. Dan dikatakan oleh para ulama yang lebih membersihkan dari pendapat yang rajih adalah air. Tapi kalau seorang
mencukupkan dengan batu, maka itu cukup. Wallahu a'lam bissawab. Maka itu cukup. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira ini yang mungkin kita bisa ambil keterangannya untuk sementara waktu. Berkenan Fiqhul Muyassar. Wallahu a'lam bissawab. Kalau di sana ada kekurangan kami mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami tidak bisa menjawab semuanya, tapi pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ada pertanyaan, apakah kita boleh menghadiri kajian ulama ahli sunnah yang panitianya adalah hizbiyah? Maka jawaban para ulama dakwah pada hari ini, semisal Syekh Ar-Rabi dan yang lainnya, dan itu jawaban ulama yang tentunya mereka ikuti panuti dari ulama as-salafus saleh dahulu, tidak boleh. Tidak boleh menghadiri pengajian mereka. Kalau itu diinginkan memperbanyak jumlah mereka, maka lebih-lebih lagi tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Dan di sana ada beberapa tafsil sebetulnya dalam masalah ini, ada beberapa rincian sebetulnya dalam masalah ini. Namun karena yang diinginkan di sini adalah pengajian hizbiyah dalam memperbanyak jumlah mereka, yang ini kami ketahui. Dan di sini diinginkan bahwa pengajian yang dipanitiai oleh hizbiyah ini adalah dalam juga rangka untuk menjatuhkan dakwah salafiyah yang utuh, yang murni, maka tentunya lebih terlarang lagi untuk menghadirinya. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ini panjang lebar kalau kita akan terangkan masalah murjiah, tapi insyaallah dalam pertemuan yang akan datang, yakni hizbiyun menuduh salafiyin murjiah sebagai murjiah masa kini. Bahkan mereka menuduh salah seorang imam dakwah sekarang ini, yakni Syekh Rabi, membawa pemahaman irja. Subhanallah. Orang yang memerangi murjiah dikatakan apa? Murjiah. Orang yang memerangi murjiah dikatakan murjiah. Namun penjelasan lebih rinci nanti apa yang diinginkan oleh mereka pada pertemuan akan datang, karena kalau kita terangkan ini, di sini ada beberapa pertanyaan yang kita akan jawab, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah melapangkan waktunya pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana hukum seorang muslim bekerja di negeri non-muslim seperti Jepang dan Korea misalnya? Bagaimana hasil dari pekerjaannya tersebut? Para ulama dalam masalah hijrah ke negeri orang kafir, mereka bersepakat melarangnya. yakni hijrah, berpindah dari negeri muslim ke negeri orang kafir. Mereka mengharamkan, karena tidak ada hijrah kecuali ke negeri kaum muslimin. Tapi bepergian ke negeri orang kafir dalam rangka bekerja, hukumnya kalau seandainya di negeri kaum muslimin dia tidak mendapatkan lagi kerjaan yang ada sehingga dia harus ke sana, maka dia terkena hukum darurat. Tapi kalau di negeri kaum muslimin itu sendiri masih ada pekerjaan-pekerjaan, masih banyak pekerjaan-pekerjaan, maka tidak diperkenankan dia bekerja di negeri kafir. Apalagi pekerjaan yang di negeri kafir dalam rangka menguatkan negeri tersebut dan mengokohkan negeri tersebut untuk menyerang kaum muslimin, itu diharamkan. Allahu a'lam bishawab. Sehingga pekerjaan yang baik, yang halal, kita cari di negeri kita sendiri. Kita cari di negeri kita sendiri.
Adapun penghasilan yang didapatkan kalau dia sudah kerja di sana, tapi bukan ini bimbingan untuk ke sana. Sekarang dia sudah nyemplung di sana. Gimana penghasilannya? Selama yang dia kerja itu adalah halal, maka halal pula. Karena bekerja dengan orang kafir dalam perkara yang halal diperkenankan. Ini di luar masalah dia pergi kemana? Ke negeri orang kafir. Hukum negeri orang kafir sudah tadi kita dengarkan, tapi sekarang dia sudah di sana, dia sudah mendapatkan gaji dari sana. Bagaimana gajinya? Kalau yang diinginkan kerjaannya itu kerjaan yang halal, maka halal hukumnya. Kalau diinginkan kerjaannya yang haram, maka haram hukumnya. Dia kerja di sana, perusahaannya perusahaan pembuatan minuman khamr. Masya Allah, dia tinggalkan Indonesia, dia datang ke Amerika atau ke Jepang atau Korea dalam rangka pembuatan tuak. Nah, kalau buat tuak, nas'alullah salamata wal afiyah. Ngapain jauh-jauh ke mana? Ke Jepang. Gelarnya juga jelek, datang di pekerja tuak, jelek. Eman datang ke sana, pulangnya gelarnya pekerja tuak. Yang haram hukumnya. Atau dia ke sana dalam rangka kerjanya kerja bank, sama haram. Demikian. Atau dia kerja ke sana kerjaannya haram tapi tidak nampak keharamannya, tapi itu haram. Apa itu? Dia menjual apa yang menunjukkan syiar-syiar agama mereka. Syiar-syiar agama mereka. Maka itu juga haram. Kalaupun bukan berkenan dengan makanan dan minuman yang diharamkan, tapi syiar-syiar agama mereka haram. Wallahu a'lam bishawab. Makan dari hasil yang haram tentunya diharamkan. Jadi kembali kepada pekerjaannya. Kalau memang dia sudah di sana, dan tentunya kalau dia di sana dihimbau untuk kembali. Di negeri kaum muslimin banyak pekerjaan. Kenapa harus ke negerinya orang kafir? Beda halnya kalau dia pergi ke sana untuk berdakwah. Lain. Ulama dalam hal ini memberikan rincian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira jelas tadi. Apa hukum jual beli aksesoris yang terdapat unsur kulit ular, macan atau yang semacamnya dari binatang yang tidak dapat dimakan seperti dompet, sepatu? Kalau mau selamat dan kita lebih berhati-hati dalam masalah ini, kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang lainnya masih banyak. Man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairun minhu. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Percaya, ini janji Allah lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kayaknya sudah bisa dijawab oleh ikhwah yang sudah belajar. Insyaallah, apabila air dalam bejana tercampur berubah warnanya, apakah masih dapat dipakai untuk bersuci atau minum? Kayaknya bisa dijawab insyaallah taala dan ikhwah yang belajar tentang air. Mudah-mudahan. Ya tentunya jawabannya bisa diminta kepada ikhwah yang hadir. Dan ikhwah yang mengetahui memberitahu yang belum paham. Adapun kalau untuk minum maka kalau untuk bersuci kita tentunya sudah mempelajarinya. Kalau untuk minum kembali dalam masalah apakah yang merubah warnanya itu racun atau bukan? Ya kalau racun jangan diminum. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana caranya menjawab ahlul bid'ah? Karena menjawab sama salam orang muslim itu kan wajib. Jawab dalam hati. Jawab dalam hati. Dalam rangka kita memberi nasihat kepadanya. Ataupun ketika bertemu dengan ahlul bid'ah, kita berpaling dari jalan. Jangan ketemu, ya ketemu aja, jangan berpaling. Kalau kalian tahu itu adalah ahlul bid'ah. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ustaz Abdullah, majelisnya. Karena majelis nanti akan diisi Ustaz Abdullah, saya kira cukup apa yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun pertanyaan yang belum kami jawab atau belum terjawab akan dijawab pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.